warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weri Andini dari Prodi PG PAUD akan menjelaskan isu pendidikan khususnya di daerah 3T yang diampu oleh dosen Dr. Usman Radiana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu dimulai dari pengertian daerah 3T. Daerah 3T, daerah tertinggal atau yang lebih disebut sebagai daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut Perpres nomor 131 tahun 2015 adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dengan kriteria sebagai berikut, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerahnya masih tergolong kurang. Lalu, menurut data Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Papua menjadi provinsi dengan tingkat buta aksara tertinggi saat ini di Indonesia dengan 25,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan angka buta aksara nasional yang hanya sebesar 2,1% saja. Fakta tersebut secara jelas memperlihatkan bagaimana tingkat pendidikan di tanah air masih belum merata, terutama di daerah 3T. Bagaimana kita ketahui bahwa daerah 3T yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Baik, selanjutnya ada 5 masalah pokok pendidikan dan referensinya terhadap daerah 3T. Menurut PH Koms tahun 1968, terdapat 5 masalah dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kelebihan peserta didik, yakni bertambahnya jumlah anak-anak yang membutuhkan pendidikan nyatanya belum diimbangi dengan pengelolaan pendidikan lainnya. Banyak pengelolaan pendidikan yang belum mampu menyediakan sarana pendidikan yang layak serta kesulitan dalam peningkatan mutu pendidikan. Lalu yang kedua, langkanya sumber daya dan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan karena terjadi kelebihan jumlah peserta didik, maka dibutuhkan lebih banyak dana untuk penyediaan pendidikan. Data neraca pendidikan daerah tahun 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkonfirmasi alokasi anggaran pendidikan di Papua. Berdasarkan data Kemendikbud, anggaran pendidikan di Papua hanya sebesar 1,4% dari APBD. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan alokasi dana untuk pendidikan dari APBN atau APBD sebesar 20%. Lalu permasalahan yang ketiga, biaya pendidikan yang semakin mahal, terutama untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, membuat sulitnya meningkatkan kompetensi serta jumlah dan persebaran guru. Untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, maka kompetensi guru harus ditingkatkan yang disertai dengan peningkatan pengadaan jumlah buku dan alat bantu pengajaran. Masalah pendidikan di daerah 3T juga disebabkan kurangnya tenaga pengajar. Terlalu banyaknya jumlah dan penyebaran guru yang tidak merata merupakan masalah yang masih harus ditangani oleh pemerintah hingga saat ini. Lalu yang keempat, ada ketidaktepatan hasil pendidikan. Terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menghitung kualitas hidup suatu masyarakat, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau singkatnya IPM. Terdapat 3 dimensi yang dihitung dalam indeks ini, yaitu yang pertama kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Lalu permasalahan yang terakhir yaitu yang kelima, lambat dan tidak efisiennya sistem pendidikan. Masih kurang baiknya sistem pendidikan di Papua menyebabkan angka putus sekolah di Papua tergolong tinggi. Jenjang pendidikan SD memiliki angka putus sekolah sebesar 3.642 siswa
yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan lainnya seperti SMA, yaitu hanya 699 siswa. Sulitnya akses dan fasilitas pendidikan membuat pendidikan di daerah ini masih tertinggal dari daerah lainnya. Sebagai contoh, daerah Oksibil di Papua hanya memiliki 2 SMP, dan jika ingin melanjutkan ke jenjang SMA, haruslah berjalan menuju kota atau kabupaten terdekat. Di Indonesia terdapat sebanyak 123 daerah 3T yang menjadi prioritas pendidikan bagi pemerintah saat ini. Dari kesulitan-kesulitan yang ada, pemerintah memberikan solusi. Solusi pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut, khususnya di daerah 3T, yaitu dapat disimpulkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menanyakan bagaimana pendidikan yang ada di daerah 3T, khususnya daerah Kayong Utara, Bu. Menurut saya lumayan cukup bagus, cuman karena kendalanya itu mungkin gurunya kurang memadai, aktivitas di sekolah pun kurang memadai, perlengkapan di sekolah pun kurang memadai. Daerah kota yang seperti saya tinggal itu tidak sulit untuk ditempuh, kecuali seperti daerah contohnya di Sedahan, di Sponti, di Paket itu jalannya cukup sulit diakses, sinyalnya pun sulit untuk diakses karena jalannya belum ada aspalnya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, sama-sama.